Halo semua, kita ketemu lagi di episode yang kedua. Mau bahas sedikit mengenai tenda. Sebelumnya pertama kali mendaki itu saya pakai tenda sewaan gitu. Tenda sewaan sama teman, coba-coba bantu pasang gitu. Ya sedikit-sedikit bisa lah. Oke, pas waktu sewa tendaan itu saya belajar lah cara pasang tenda. Tendanya tipenya dom, tapi yang kapasitas 2 orang waktu itu. Ya cuman di situ kita belajar, ada kendala di frame tenda yang sering patah. Frame fiber itu baru tahu saya juga ya, sering patah. Lalu copot-copot juga, mungkin talinya atau tenda. Kemudian begitu turun gunung kita udah niat beli tenda baru buat keluarga. Kebetulan saya keluarganya 4 orang, anaknya 2, jadi cari yang kapasitas sesuai dengan anggota keluarga, yaitu 4P atau 4%. Waktu itu cari tenda sesuai jumlah anggota keluarga, saya, istri saya, dan Rio. Jadi kapasitas yang 4 orang. Dulu sih waktu di gunung lihat-lihat tenda orang, ada yang merek-merek. Yang paling banyak sih merek Great Outdoor ya waktu itu, sama Mountains in Sport ya kalau nggak salah sebut nama. Kemudian Natur Hike juga ada. Kemudian kita browsing secara online, kita compare, bandingin yang mana yang cocok buat kita. Dulu coba kita baca ini speknya. Dulu yang namanya 210T polyester itu kita juga nggak ngerti gitu ya. Ini dasar tenda Oxford Cloth juga nggak ngerti gitu. Cuman kita lihat kapasitasnya dulu, karena kebutuhan kita sesuai dengan kapasitas. Waktu itu yang kapasitas 4 itu hanya ada tenda yang tipenya dom. Maksudnya dom itu kayak kubah. Jadi kubah itu cuman segi 4, di atas melingkar itu framenya. Jadi sederhana. Waktu itu yang kapasitas 4, yang model tunnel saya juga kurang paham gitu. Ya, akhirnya kita browsing, banding, jatuhnya pilihannya jatuh kepada Natur Hike profesional 4%. Kenapa saya memilih Natur Hike yang 4P profesional? Itu karena pertama kapasitas sudah cocok, kedua bobotnya itu cuma 2,7 kilo aja. 2,7 kilo waktu itu sih menurut saya sudah yang paling ringan. Kalau tenda-tenda lain yang tipenya sama, bentuknya yang dom punya, itu rata-rata 3-4, karena bobotnya paling ringan di antara tenda-tenda dom yang dulu, yang memang sih harga agak lebih mahal. Cuman saya memutuskan waktu itu beli yang Natur Hike profesional 4%. Ternyata setelah dicek, tiang framenya itu aluminium alloy. Itu salah satu keunggulannya. Waktu itu saya belum ngerti, tapi saya gitu beli, saya coba, ternyata fungsinya itu lebih lentur daripada frame yang bahannya fiberglass, karena tidak mudah patah kalau kena badai ataupun angin, ataupun cepat pecah atau retak gitu. Kemudian saya lihat lagi, ini bahan dasar tendanya itu agak berbeda daripada biasanya. Kalau tenda yang lain itu kayak terpal itu. Ternyata cek, ini baru ngerti kita, dasar tenda ini adalah Oxford Cloth. Itu bahannya. Jadi bahannya nggak kaku. Tenda dasar tendanya nggak kayak terpal yang bahannya polyester ripstop ya.
memang sama-sama menahan air, tapi kalau dari segi material lebih lentur yang ini Oxford cloth ini, sehingga mudah pada saat penekukan atau pelipatan tenda. Kemudian keunggulan lainnya itu adalah pasaknya. Pasaknya itu yang aluminium alloy juga, yang agak tebal. Jadi nggak pasak yang tipis, yang cuman di sini berapa ya? Di sini cuman 4 mili. Kalau yang aluminium agak lumayan tebal ya. Aluminium alloy itu yang dari Naturhike bawaan pasaknya, jadi lebih tebal, sehingga pada saat pemasakan lebih enak. Sudah standar sih tenda-tenda dom itu kita namain 2 layer itu. Jadi ada lapisan dalamnya yang berbentuk mesh, kemudian lapisan luarnya itu buat pelindung kita dari panas ataupun angin biar nggak tembus. Dan di situ di Naturhike ternyata saya baca-baca ketebalannya itu 210 T polyester. Maksudnya 210 T itu jarak antar benangnya untuk kerapatannya, jarak antar benang itu. Jadi kalau semakin besar angkanya, jadi benangnya makin rapat, jadi waterproof, tahan terhadap angin. Jadi kalau kalian kadang-kadang beli tenda itu baca ada 210 T, itu jarak tenda. Ada juga yang 190 T. Coba dibandingin aja kalau baca spek dari tenda yang akan dibeli. Oke, jadi dari penjelasan saya tadi dan setelah coba-coba tenda yang orang lain dan lihat-lihat juga serta bandingin dengan tenda sendiri, ya waktu itu sih Naturhike boleh dikata lumayan lah, yang tipe profesionalnya itu udah cocok buat kita naik gunung. Itu belum kita tambah flysheet buat di depannya ya, nanti saya bahas akan lebih lanjut lagi. Tapi ini kita mau menyimpulkan dulu, baiknya sebelum beli tenda itu di sini ada tulisan materialnya, kita cek. Kalau kalian biar sama-sama kita ini, kalau dibilang flysheet itu bagian luar, jadi second layernya itu bagian luar. Kalau 210 T itu udah cukup lah, udah ketebalannya rapat lah, tahan untuk tahan waterproof lah. Kemudian di dalam ini ada jaring dalam standar 210. Dasar tendanya 150D Oxford. Maksudnya 150D itu yang tadi saya bilang, kalau kalian gak suka bawahnya terpal, kayak bahan terpal, ini bahannya dia lebih lentur daripada bahan yang terpal yang polyester. Kalau bahannya Oxford cloth itu. Kemudian tiang frame-nya yang Naturhike punya ini aluminium alloy. Jadi udah berapa kali saya kena badai ataupun angin kencang sampai tendanya meleot-meleot, itu syukur sih belum patah sih, cuman dia bengkok. Saya akui ini bengkok, mungkin terlalu ini. Kemudian aksesorisnya aluminium alloy buat pasak, dan ada tali nilon standar ini. Pasti sih berat dari tendanya itu. Kemudian jangan lupa juga beli itu footprint. Footprint itu alas tenda. Ada satu lagi footprint itu alas tenda. Itu tujuannya biar mencegah dasar tenda itu kena batu atau kena gesek itu cepat robek. Kalau robek itu nanti gampang cepat masuk airnya. Jadi biar awet, dasar tendanya kita kasih footprint dulu. Dasar tenda, habis itu kita baru pasang tenda kita di atas itunya. Kemudian biasanya tenda itu saya packing terpisah dengan frame. Ini saya juga belajar dari porter. Mereka biasanya inner sama outernya yang 2 layer itu mereka lipat, karena tidak ada tulangannya, jadi kan mereka lipat kecil-kecil, bisa dipres di dalam tas keril. Kemudian tiang frame-nya itu ditaruh di luar, biasanya begitu. Jadi waktu packing naik juga saya taruh tenda itu paling bawah,
kemudian frame dan pasaknya di luar. Jadi kalau ada perlu apa-apa, pasak juga kita bisa pakai cepat. Kemudian frame itu tidak makan tempat di dalam tas keril kita. Oke guys, mungkin cukuplah. Itu alasan saya kenapa memakai tenda Natur Hike yang profesional 4P itu. Berikutnya kita jumpa lagi di episode ketiga. Rencana saya sih tentang tali menali, soalnya itu juga perlu, penting. Begitu udah diri tenda, jangan lupa tali menali memasak tenda. Oke, see you guys semuanya.